Cek, cek, C satu cek, C cek, satu, C cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. وأحسن منك لم تر قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. صلوا على النبي محمد. نامت عيوني يوما نامت والحنين نما راحت تستويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تحت هويني
حبيبي فداك أنا طيب قلبي غابت بيدي نادت عيوني وبهاء لامس القلب نور الهدى بشوق فوق المداعي ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المداعي ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء عانا طيفه قلبي هامت في يدي نادته عيوني وبهاء لامس القلب بشوق فوق المداعي ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء حمد يا نور الهدى بشوق فوق المداعي ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء قوله كوثر ورواق كوثر لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب المرايا أنت لي ملسم وشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب المرايا أنت لي ملسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المداعي ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المداعي ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء حوضه كوثر ورواه شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب المرايا أنت لي ملسم وشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب المرايا أنت لي ملسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المداعي ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المداعي ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
حبيب سلام سلام عليك صلوا على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ظلم الليالي واسمك رب المآلي عظموا ظلم الليالي واسمك رب المعالي Beri aplaus sekali lagi untuk tim Marawis Azauk Makassari. Jadi izinkan saya memulai peringatan Maulid pada malam ini dengan sebuah pantun. Daun pepaya, daun salam, dipetik dari kebun Pak Lukas.
izinkan saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam yang insya Allah penuh dengan berkah ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, dengan bangga Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bekerja sama dengan pengurus Masjid Haji Agus Salim menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah dengan mengusung tema meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Marilah pula kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Kaswat Sartono, Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Makassar, hadir pula di tengah-tengah kita Sekretaris Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Makassar, guru kami Dr. Usman Sofyan MA, yang kami hormati Ketua Tanfiziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggala beserta seluruh jajaran pengurus Tanfiziyah, yang kami hormati Wakil Rois Surya PCNU Kota Makassar Andre Guruta Dr. Andes Kiai Haji Patalongi, yang kami hormati Rois Surya Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggala, Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Abdul Rashid Kudaida, yang kami hormati Kepala Kepolisian Sektor Manggala atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Rayon Militer atau Dan Ramil atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala beserta seluruh jajaran PJ RW, PJ RT yang alhamdulillah sempat hadir pada malam ini, yang kami hormati Imam Kelurahan Bitoa, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Haji Agus Salim Bapak Dr. Andes Haji Muhammad beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Haji Agus Salim, yang kami hormati para pimpinan organisasi dari Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar dan para sahabat dari Pemuda Pancasila yang alhamdulillah hadir pada malam ini, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, khususnya para sahabati dari Fatayat Kecamatan Manggala yang alhamdulillah tadi setelah maghrib juga menampilkan solawat dan marawisnya. Seluruh undangan yang kami muliakan yang tak bisa kami sebut satu persatu. Hadirin hadirat jamaah maulid yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mengawali peringatan maulid kita pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita bersama-sama
membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, marilah kita mendengarkan dengan seksama dan penuh penghayatan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Al-Ustadz Muhammad Saleh Yadli Esos. Kepada Bapak Al-Ustadz dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah peringatan Maulid yang insyaallah dirahmati oleh Allah, atas izin Allah pada malam ini peringatan Maulid insyaallah berjalan penuh dengan keberkahan dan kelancaran. Tentunya tak lepas dari peranan panitia pelaksana. Olehnya itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh sahabat Darwis Muhammad Yusuf. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, tepatnya di Jalan Poros Patunuang, dalam suasana memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Makassar, Pak Kiai Dr. Kiai Haji Kaswar Sartono MSI, yang kami hormati dan kami muliakan juga Wakil Rais Surya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Dr. Andes Kiai Haji Patalonge MSI, yang kami hormati Kapolsek Manggala ataupun yang mewakili bersama jajaran Forum Kemitraan Kepolisian Masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Pemerintah Kelurahan Bitoa, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Kelurahan Bitoa. Terima kasih atas kedatangannya, Bu. Kemudian yang kami hormati pula jajaran pengurus Masjid Haji Agus Salim, tidak terlepas juga berkat kerjasamanya sehingga kegiatan Maulid ini dapat terlaksana. Dan yang kami hormati sahabat-sahabat dari Ansor Banser Kota Makassar yang sempat hadir pada malam hari ini, hadir juga Den Watser. Terima kasih kedatangannya, Dek. Yang kami hormati para tokoh masyarakat RT RW yang sempat hadir pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tak lupa juga Pak Imam Kelurahan Bitoa, Pak Imam Yahya yang selama ini selalu membersamai kami.
Terima kasih. Kami dari panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur serta rekan-rekan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan tak lupa pula kami menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan. Kami mohon dimaafkan karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi melalui momentum Maulid ini sebagai bentuk syukur dan cinta mengingat kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladani sikap akhlak junjungan kita, mengenalkannya kepada generasi muda lewat pembacaan salawat, ceramah dan lainnya. Diharapkan dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini kita kembali memiliki semangat juang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan akidah dan akhlak kita. Semoga dengan adanya acara Maulid Nabi ini ukhuwah di antara kita umat Islam sebelumnya mungkin renggang bisa kembali rekat. Jangan sampai karena perbedaan kita sampai terpecah. Mari jadikan momentum peringatan Maulid Nabi ini sebagai sarana mempererat tali persaudaraan antar sesama umat Islam. Perlu juga kami sampaikan bahwa kegiatan ini alhamdulillah baru pertama kami laksanakan di Jalan Poros ini sampai kami menutup jalan dengan model seperti ini, siar-siar agama, artinya sampai langsung ke masyarakat. Sengaja kami tidak melakukan di masjid karena luasnya masjid tidak mencukupi keberadaan kita semua. Olehnya itu sekali lagi saya mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang insya Allah berbahagia. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Tanfiziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggala yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Ihsan Darwis MSI. Kepada Bapak Al-Ustadz dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Al-Mukarram Ad-Doktor Kiai Haji Kaswa Sartono MAG, Ketua Tanfiziyah PCNU Kota Makassar, sekaligus memberikan pencerahan kepada kita semua pada malam hari ini lewat dari Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Sekretaris PCNU Kota Makassar, dalam hal ini saudara kita Ahmad Sofyan MA. Beliau tidak lama lagi insyaallah akan meraih doktor. Bukan memperkenalkan, sekedar menyampaikan. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Wakil Ketua Roy Surya PCNU Kota Makassar,
sekaligus Ketua Mustasyar MWCNU Manggala, dalam hal ini Dr. Andes K. Haji Patalongi MPD. Yang kami hormati, yang kami banggakan adalah Kapolsek Kecamatan Manggala bersama FKPM yang sempat hadir juga pada malam hari ini. Yang kami hormati dan Ramil Kecamatan Panakuka Manggala atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Lurah Bitoa bersama jajaran PJRT RW Kelurahan Bitoa, termasuk Imam Bitoa. Dalam hal ini saudara kita Haji Muhammad Yahya SAG. Yang kami hormati dan terkhusus Ketua Pengurus Masjid Haji Agus Salim bersama pengurus lainnya dan juga bersama seluruh jamaah yang ada di Masjid Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang sangat berbahagia bagi kita semua, di mana malam ini insyaallah kita hadirkan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat acara peringatan dan sebuah momentum yang tidak pernah kita lupakan dari dulu sampai di akhir abad ke-21 ini. Insyaallah akan disampaikan nanti oleh Ketua PCNU Kota Makassar sekaligus memberikan nasihat kepada kita, dan juga beliau nanti akan menutup dengan doa. Doa yang ditutup oleh beliau adalah doa bagaimana mengetuk pintu langit agar bisa terbuka seluruh isi alam ini. Dan insyaallah malam ini Bapak dan Ibu kita mendengarkan apa yang telah disampaikan nanti, supaya kita menjadi uswatun hasanah, menjadi aktor yang terbaik di lapangan nanti. Kalaupun kita tidak bisa menjadi aktor yang terbaik, paling tidak melakukan kebaikan sebagai uswatun hasanah, sebagai wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Demikian kata sambutan yang saya sampaikan. Insyaallah berkah hadir kita malam ini, insyaallah berkah kehadiran kita pada malam ini, malaikat pun juga turut hadir pada malam hari ini. Jangankan malaikat hadir, Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam juga ikut hadir pada malam ini, karena kita mengagumkan dan menceritakan sebuah sejarah di mana kelahiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan disampaikan nanti oleh guru kita Kiai Haji Kaswa Sartono. Demikian, hadan Allah wa yakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa ila Allahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Ihsan Darwis MSI. Jamaah sekalian, berikutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan dengan penuh penghayatan mau'izah hasanah, nasihat kebaikan, hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Kaswat Sartono yang juga merupakan Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Makassar. Kepada Al-Mukarram alaihi falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih keras saya sendiri mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina birasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wa ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiya'iha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayah. Al-mukarramun wal muhtaramun segenap alim ulama wabil khusus Rais Suriah PCNU Kota Makassar, Alena Andre Gruta Kiai Haji Patolongi, Rais Suriah MWC Manggala Pak Kiai Rashid Kudaida. Di sini hadir Pak Ustadz Mukhtar Hamzah. Di sini juga hadir sesepuh kita Pak Ustadz Masud Sulaiman. Yang kami hormati sahabat saya, Sekretaris PCNU Kota Makassar, sahabat Usman Sofyan MA, yang tadi sudah diperkenalkan, insya Allah tidak lama akan dapat titel lain tambahan. Gak tahu titelnya apa, karena belum bisa menyebut sebelum tim penguji yang menyebut. Yang kami hormati Ketua MBC bersama seluruh jajarannya, Bapak Dr. Kiai Haji Ihsan Darwis. Kalau sudah Ketua NU itu MBC Pak, sudah dekat-dekat itu. Ketua dan pengurus Badan Otonom, banyak di sini ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, ada Banser, ada IPNU, ada IPPNU, wabil khusus pengurus Masjid Haji Agus Salim. Saya tadi terus terang, ini Masjid Haji Agus Salim ini miliknya Sekretaris MBC atau? Karena sama Pak. Masjid Haji Agus Salim, Sekretaris MBC Agus Salim. Iya, Haji Agus Salim. Kemudian panitianya dengan MBC ini anak dengan bapak atau gimana ya? Ketuanya Darwis, MBC Ihsan Darwis. Alhamdulillah kalau sudah begini anak dengan bapak. Apalagi hari ini temanya adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk generasi muda. Tadi disampaikan mohon maaf menutup jalan untuk sementara. Menutup jalan malam ini tidak melanggar menurut Pak Wali Kota. Karena Pak Wali Kota mempunyai program jagai anak tak, jagai lorong tak. Makanya tadi saya tanya, ini lorong atau jalan?
Karena lorong itu adiknya jalan. Jalan adiknya jalan raya. Tapi paling tidak sudah silaturahmi sama Ibu Lurah. Terima kasih Ibu Lurah. Ibu Lurah Bitua. Bitua ini sudah tua atau masih muda? Karena kata bi itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya dalam sekali, Pak. Al-Quran, isi seluruh Al-Quran itu makna dan kandungan terkumpul di Al-Fatihah. Seluruh kandungan Al-Fatihah terkumpul di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, makna dan kandungannya terhimpun di huruf ba. Bi. Dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, ini kitab tasawuf tadi yang disinggung oleh Ustadz Hamzah. Ada kitab namanya Kifayatul Atqiya, ada juga Kifayatul Akhyar. Kalau Kifayatul Akhyar itu tentang hukum-hukum Islam, syariah fikih. Tapi kalau Kifayatul Atqiya ini tasawuf. Ini saya belajar waktu umur 16 tahun, umur 16 tahun di Menara Kudus dengan Syekh Mbah Arwani di Kudus, Jawa Tengah. Bi itu maknanya adalah Allah menitipkan seluruh ilmu dan kekuasaannya di pada huruf ba itu. Maka bitua, nah ini bitua atau batua, karena ada juga bitua, ada batua. Perbedaan fathah dengan perbedaan kasrah itu bisa makna ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama misalnya kata haji dengan hijju. Itu di Al-Quran ada al-hajju ashhurum ma'lumat, haji. Ada walillahi alan nasi hijju. Ada hijju, ada hajju. Kalau orang Bugis haji, ibu haji. Ha menjadi ha, tidak apa-apa. Karena memang orang Bugis itu terkadang tidak ketemu lidahnya dengan lidah Arab. Contoh ustadz menjadi ustaz. Zainab menjadi Sainab. Betul? Zam-zam menjadi Sam-sam. Ada nih air Sam-samnya. Ini pertemuan lidah yang tidak ketemu. Kenapa? Karena dalam alfabet Bugis Makassar, ini ada orang Gandra, Sopeng, Kagangang, Kak, Pada, Mampak, dan seterusnya, itu tidak ada huruf zal, tidak ada huruf z, tidak ada huruf do, tidak ada, jadi semua s. Jadi kalau mengaji idza zulzilatil ardu zilzalaha bisa diucapkan. Karena orang Bugis yang tidak pernah mengaji makharijul huruf wa sifatul huruf bisa mengaji isa sulsilatil arsusil salaha. Salahkah? Lihat-lihat dulu orang mana yang menyebut. Jangan langsung disalahkan. Lihat-lihat dulu yang menyebut. Kalau di Jakarta, Pak Ustaz sudah datang, oh pasti orang Bugis itu. Sama dengan kemarin Pak Jokowi, presiden kita, Presiden Republik Indonesia, waktu membuka MTQ di Medan, saya hadir waktu itu. Al-Fatihah, Al-Fatihah, ribut. Wih, kenapa Pak Presiden Al-Fatihah bukan Al-Fatihah? Lihat dia dulu, lidahnya beliau itu lidah Jawa. Lidah Jawa itu tidak ada huruf H, yang ada huruf K. Nur Hamid menjadi Nur Kamid. Kenapa?
Karena di alfabet Jawa hono coroko podo joyonyo mogo botongo dan seterusnya tidak sama dengan alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho dan seterusnya. Maka lihat-lihat dulu. Jadi tidak perlu cepat menyalahkan. Imam Syafi'i ketika mengucapkan kalimat, beliau bilang begini, ra'i sawabun yahtamilu khata wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu sawaban. Pendapat saya benar, tapi juga ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi ada kemungkinan benar. Faham? Ini baru muqaddimah. Nah, siapa suruh terlambat? Tapi enggak terlambat, saya yang salah jalan. Saya putar kenal. Saya tadi janjian sama Pak Sekretaris, ternyata Pak Sekretaris lebih duluan di sini. Ternyata beliau untuk di daerah sini kayaknya sudah paham dengan masyarakat di sini. Amin. Adat di Arab Saudi tidak ada pohon yang berbuah telur, itu enggak ada, Pak. Kenapa orang Bugis berijtihad pohon pisang berbuah telur? Ini satu-satunya di Bugis Makassar, di Jawa enggak ada. Inilah kreativitas. Tadi waktu Pak MC mana tadi dengan Pak Ketua MWC dalam mengucapkan salam itu menggunakan kebiasaan di sini. Salam itu ada hadis walaupun dhaif. Itu ada kalimat begini. Mohon Pak Kiai Patalongi karena beliau ini guru saya di DDI. Ada kalimat begini. Assalam qoblal kalam. Faman ba'da'akum bil kalam fala tajibuhu. Salam itu tidak ada kalimat lain, enggak boleh didahului. Kapan didahului tidak ada kewajiban menjawabnya. Tadi ketua itu yang kami hormati. Ini tradisi, kebiasaan di sini. Salah? Tidak. Karena beda kebiasaan. Ya kalau orang bilang al-ada muhakkamah. Adat istiadat itu bagian hukum. Kalau maulid tidak ada begini, tidak ada ini, pasti ditanyakan. Magi tiga agak telona. Saya pakai bahasa Bugis sedikit lah. Magi tiga agak. Bukan hanya telur, ini sudah luar biasa Pak. Biasanya kalau maulid di Bugis itu bukan tumpeng Pak. Tumpeng itu Jawa. Kalau di sini itu ada makanan yang namanya lisu. Enggak tahu Pak Kiai ingat enggak? Lisu itu ketan, songkolok, ditutup, diisi dengan, dibungkus dengan daun pisang, segi 6. Lisu namanya di Bugis. Jadi lisu bawa lisu, pulang bawa. Kenapa lisu bawa lisu? Ini maknanya adalah kenapa harus telur? Karena telur itu bundar Pak, tidak ada telur yang segi 4. Dan seluruh telur itu halal, walaupun telur ular. Seluruh telur itu halal. Kenapa harus segi 6? Karena rukun iman. Rukun iman itu di antara lain adalah iman kepada Rasul Allah. Maka jadi kalau bapak ibu miloki mamaulu
Jadi mamaulu, tanya mamauli. Iko melok ki mamaulu ri sidenreng, ri pare-pare, ri pinrang, ri sopeng, insya Allah si runtu asana bepa asana lisu. Ketemu itu. Nah, ini saya orang Jawa tapi tahu tong bahasa Bugis supaya denai tipu orang Bugis. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya terus terang suka bahasa Bugis. Dan kalau di sini ada orang Bugis, saya berani cerdas cermat tentang kajian Bugis. Bugis itu contoh, ada orang Bugis di sini? Coba tunjukkan tangannya. Banyak. Ada orang Jawa di sini? Mana? Sinten saking pundi, Mbak? Saking Palopo, masa Jawa kok Jawa Palopo? Transmigrasi nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mendingan transmigrasi, saya terdampar. Lebih parah, al parau minal parai, parah sekali. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini tradisi ya, luar biasa. Bugis Makassar kalau maulid itu luar biasa. Tapi ini kira-kira nanti berebut enggak? Kalau di sini berebut, saya tidak heran. Saya dulu pertama kali di Sulawesi Selatan, saya terdampar di desa Alakuang. Pak Kiai tahu ya. Alakuang itu kecamatan Maritengai. Alakuang itu desa Meleku, tempat ya, kalau Alakuang itu artinya tempat mandinya kerbau. Kalau di sawah itu ada yang Meleku. Kalau di sini kan Patunuang. Patunuang itu betuanna tempat pembakaran, nggak tahu apa yang dibakar itu. Begitu Pak. Nggak tahu, paling tidak yang dibakar adalah kejahatan. Makanya ini tadi yang dibilang Pak Kiai Mukhtar, ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli, dibakar di sini. Bapak Ibu yang saya muliakan, peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa harus diperingati? Tadi dalam muqaddimah saya tadi, mungkin jarang yang dengar. Saya ulangi lagi muqaddimah tadi saya. Alhamdulillahilladzi manna alaina birasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wa ila siratil mustaqim. Ini ada di kitab An-Nurul Mubin, kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang riwayat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya cuma 40 halaman, tipis, warnanya kuning, persis tumpeng, itu sehingga disebut kitab kuning. Kenapa kita memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita ini memperoleh nikmat dan berkah dari Allah yang besar sekali. Apa itu nikmat dan rahmat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah makhluk terbaik. Makhluk terbaik. Yang namanya sudah dikenal zaman Nabi Adam, orangnya belum lahir. Jadi waktu Nabi Adam menikah sama Siti Hawa, itu maharnya itu sholawat Nabi. Orangnya belum lahir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nama yang disejajarkan dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asal ada kata Allah berdampingan. Di masjid biasanya sebelah kanan Allah,
sebelah kiri Muhammad. Nabi Muhammad julukannya selalu berbeda. Kalau yang lain alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada titelnya Allah itu begini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Di sini Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Masya Allah. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi dan rasul yang diberi hak oleh Allah bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Hanya Nabiullah Muhammad sallallahu, yang lain tidak bisa. Bapak Ibu, ada di sini yang sudah pernah meninggal dunia? Belum pernah. Kalau yang paling tua di sini kayaknya Pak Kiai Guru Tak Patalongi. Guru Tak Patalongi itu 76 tahun. Berapa Pak Kiai Muhtar? Pak Ustadz Muhtar? Hah? 63, masih jauh. Ada yang melebihi umurnya Guru Tak Patalongi. Dan beliau 76 masih kuat makan kepala kambing berapapun kepalanya. Saya pernah ke Batam sama-sama, pergi undangan ceramah. Beliau cerita ternyata beliau ini kalau kepala kambing lewat nih. Dan masih bisa memanjat kelapa, Pak. Apalagi memanjat mangga. 76 kalau umur saya 27. Percaya enggak? Kalau tidak percaya 27, 17 tahun umurku. Umur saya 57 tahun. Sudah tua. Tapi ini banyak-banyak yang muda. Alhamdulillah anak-anak ikut, ibu-ibu. Saya mungkin masuk langsung tema. Langsung tema begini. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau 100% pasti tidak bisa. Contoh, Nabi Muhammad, ada di sini ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan 5 kali. Ada? Ada enggak anak-anak ibu di sini begitu lahir langsung tengkurap? Ada enggak? Enggak ada. Lahir langsung tengkurap atau apa bahasa Bugisnya? Kalau orang Jawa pelumah, itu badannya di atas begini. Pokoknya itulah. Jadi pada pusing-pusing. Nabi Muhammad itu, ini contoh saja. Nabi Muhammad begitu lahir langsung tengkurap, tangannya di bumi, kepalanya ke atas. Itu di dalam Al-Barzanji. Wa baraya sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi 'alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Nabi Muhammad waktu lahir itu begitu prok langsung begini Pak gayanya. Tangannya dilepas, wadi'a yadayhi 'alal ardi. Terus kepalanya ke atas. Siapa di sini yang pernah lahir begitu? Atau siapa yang punya anak lahir begitu? Kalau ada dari bitua, khususnya jamaah Masjid Haji Agus Salim Patunuang, ada anak lahir langsung pasti menjadi berita besar. Warga Patunuang binaan MWC NU Makassar lahir dengan kondisi tangannya wadi'ai yadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah. Hebat itu, pasti. Nggak ada Pak, baru satu. Yang kedua, itu di Barzanji itu. Yang hafal Barzanji ya hafal.
Saya berjanji ini hafal umur, saya kelas 4 ibtidaiyah, saya hafal itu. Abdadil imla bismillatil aliyah itu. Di bab itu, wabaroja itu, di paling ujung itu begini, ada ujungnya itu begini. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtuna maqtu as-surrati biyadil qudratil ilahiyah. Apa artinya? Kalau ini juga ada di sini luar biasa. Wa wulida, dan dilahirkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhifan, bersih. Makhtunan, sudah dikhitan. Sudah dikhitan. Maqtu as-surrati, sudah terputus, apa namanya ini? Lolona, sudah terputus, Pak. Maqtu as-surrah biyadil qudratil ilahiyah, dengan kekuasaan Allah. Kalau di sini lahir, nggak tahu ini lahirnya lewat jalannya atau karena ada sekarang ibu yang tidak siap jadi ibu. Alhamdulillah anak saya 4, nggak ada yang keluar tidak, pokoknya semua lewat jalannya. Disusui 2 tahun lengkap, ada susu cap lain-lain itu ya, untuk ini untuk menjaga. Ada di sini ibu-ibu yang melahirkan tidak lewat jalannya, ada Bu. Katanya tidak mau sakit atau mau selalu perawan. Perawan atau gadis? Gadis atau perawan? Makanya di situ ada 60 hari atau sekian. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami akan fokus ke meneladani Rasulullah untuk generasi muda. Kenapa tidak yang tua-tua? Padahal orang tua juga perlu meneladani. Saya mau yang tua dulu lah, karena umurnya sudah pendek-pendek. Pak Kiai Muhtar ini, Pak Ustadz Muhtar ini tinggal berapa tahun lagi hidup di sini, Pak? Kira-kira Bapak dulu atau saya belakang? Mana pilih? Bapak dulu saya belakang atau saya belakang Bapak dulu? Yang tua-tua ini, Nabi Muhammad itu, kalau saya baca ini untuk yang baris di sinilah. Itu kalau sholat itu sampai kakinya bengkak. Istrinya dia bilang begini, ya Rasul, engkau itu kan dosanya sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Kok sholatnya masih kenceng gitu? Itu kan di dalam surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik. Dia bilang, masa sudah diampuni dosanya, sholatnya masih ini untuk orang tua. Dia bilang begini, afala uhibbu an akuna abdan syakur, tidak, apakah saya tidak suka sebagai hamba yang syukur. Nah kalau untuk anak-anak, untuk ibu-ibu nanti lain lah. Ini ibu-ibu itu bagusnya kalau pengajian itu ada seragamnya, Pak. Itu bagusnya, Pak. Karena cintanya Rasulullah. Kita kesini karena cinta Rasulullah. Kita tidak mau kalah ketika ingin nanti syafaat Rasulullah. Anak-anak, kira-kira anak yang hadir di sini mana banyak yang hadir atau yang tidak hadir? Kalau
Pak Wali Kota kan punya program Jagai Anak Tak. Programnya Pak Wali ini saya anggap luar biasa, Pak. Makassar ini apa yang tidak ada. Masjid ada 1377 kalau nggak salah di Makassar. Ustadz banyak sekali, pengajian tiap saat, sekolah banyak, tapi khususnya masjid, ceramah banyak. Tapi ada nggak orang nakal? Ada nggak orang minum-minum balok? Di Makassar ini balok, menurut Pak Kapolres Tabes, setiap malam peredarannya itu sampai 700, antara 700 sampai 1000 liter balok per malam. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Jadi dulu waktu saya di Sidra Pak Kiai, ada ungkapan begini, nggak benar. Ini dari Andre Guruta, Kiai Haji Mbah Husein Salman, Imam Masjid Raya Parepare, tahun 85, ini saya dengar. Terutama orang Bugis. Coba cocokkan kalimat saya, kalau salah tegur, kalau tidak salah tegur juga. Engkasi di waktu matu, sayati zamanun, kalau hadis Nabi, engkasi di waktu matu, bosi masigi, apa itu bosi masigi? Hujan masjid, artinya banyak sekali. Bosi masigi, lempe papangaja, air betuana, banjir orang pintar. Ustadz banyak, kiai banyak. Jadi bosi masigi, lempe papangaja, banjir orang pintar, orang agama. Tapi tale akaparkengi, tapi kekafiran, kemaksiatan juga jelas nampak. Kira-kira sekarang sudah atau belum? Ya antara sudah atau belum. Kalau yang di masjid nggak ada orang nakal di masjid, paling-paling sandal tertukar. Saya pernah kehilangan di Mekah, Pak, Masjid Abu Hurairah, sholat Jumat. Saya punya sandal itu, sandal masih baru, mereknya itu sandal apa namanya? Coba sebut sandal-sandal yang mahal. Bata zaman dulu. Patallo atau apa? Pakalolo. Sandal pakalolo. Saya sholat Jumat. Kebiasaan saya kalau sandal agak bagus, yang kanan saya lempar ke sana, yang kiri saya lempar ke sana. Supaya tidak hilang, ini strategi. Waktu saya mau berangkat tahun 2009 naik haji itu, saya bilang sama istri saya, Mama, saya akan beli sandal, saya akan beli sandal asli bikinan Turki, judulnya Panorama. Saya akan beli sandal buatan Turki, made in Turki. Jadi Turki itu bukan hanya karpet, tapi sandal juga ada yang hebat. Biasanya Pak Kiai Amrul Amri itu pakai. Saya lempar. Saya yakin nggak ada orang ambil sandal seperti di negaraku. Kalau di negara sini nggak ambil sih, cuma salah pakai saja, terutama sandal sejuta umat, sandal jepit. Begitu saya keluar dari masjid, saya cari nggak ada. Tidak mungkin orang mencuri sandal itu sampai. Kenapa? Akhirnya sampai staf saya, waktu itu saya punya staf itu 72 di Mekah itu. Pak Kiai, nggak ada sandalnya, tidak ada. Begini saja, tidak hilang itu, cuma pindah tempat.
Tidak hilang. Jadi saya tidak marah, saya tidak kecewa, saya tidak ada suudzon, tidak ada. Saya bilang tidak hilang, cuma pindah tempat. Terus supir saya, karena ini supir saya ini mahasiswa dari Mesir, saya bilang begini, nak, kau tahu penjual sandal made in Turki yang asli? Lihat Pak Ustadz, di mana? Dekat Sulaimania, itu ada. Saya ke sana tutup karena Jumat. Hari Sabtu saya ke sana tutup. Hari Ahad sore saya dapat undangan mukimin orang di sana untuk makan-makan ke sana. Ke rumahnya itu. Sampai setelah makan, ini yang tuan rumah bilang begini sama saya. Kak dokter, mohon maaf, ini ada hadiah untuk Kak dokter. Begitu. Tidak boleh saya menerima hadiah. Saya ini petugas haji, tidak boleh menerima. Nanti kalau ketahuan saya bisa bahaya. Tidaknya, ini hadiah. Saya sudah niatkan lillahi ta'ala. Kalau waktu itu saya dengan Kakan Menak Sinjai, Pak Kakan Menak, saksikan bahwa saya ini tidak minta, tidak ada gratifikasi, serahkan ke orang banyak, foto. Difoto. Apa yang terjadi Pak? Ternyata begitu saya buka, ternyata sandal made in Turki yang akan saya beli dari Makassar. Ternyata barang hilang itu skenario Allah. Saya seperti tidak percaya. Kenapa yang dikasih hadiah yang saya akan beli karena sandal saya sudah hilang? Allah Maha Kuasa. Jadi kalau ibu-ibu sandalnya hilang, jangan marah. Cuma tukar tempat saja, Bu. Biasa itu kalau ibu-ibu punya uang banyak, hilang 10.000, gelisah itu yang 10.000 itu. Di mana ya 10.000? Mana 10.000? Saya waktu ke sini, Pak, kacamata saya yang biasa saya pakai, yang bagus-bagus, ternyata nggak ada. Di mana? Di mobil nggak ada. Akhirnya apa? Saya ini kacamata yang sudah hampir 5 tahun tidak pernah saya pakai. Insya Allah berkah ke Patunuang. Ternyata juga bagus. Ternyata begitu saya melihat foto saya, ternyata ini dulu. Coba ini Pak. Ini nggak pernah saya pakai. Ini yang namanya takdir Allah. Dulu ada anak nakal, anak betak. Tapi biasa anak betak itu cerdas, Pak. Ada anak betak di sini. Ope kan tidak, dia anak betak atau Ope? Ada kira-kira anak tayang betak, Bu? Beda anak betak itu biasanya cerdas. Orang cerdas itu betak-betak cedek itu seperti Pak Sekretaris NU ini, betak-betak cedek. Apa betaknya? Saya kasih contoh. Ini sekretaris saya. Ide 2 kali itu Pak Kiai, punya ide gila. Saya bilang, Pak Ketua, bagaimana kalau tahun baru kita bikin acara Makassar bermunajat. Kita hadirkan orang NU 20.000 orang. Mendatangkan 100.000 dari mana itu konsumsinya? Biasa kan Pak Kiai kalau sudah untuk NU jalan saja. Oke. Bismillah, menghadap Pak Wali Kota. Kita yang menghadap. Izin Pak Wali di mana? Pantai Losari, Makassar bermunajat. Menghadirkan awalnya 77.000 ya. Pak Wali Kota mengatakan, Pak Ustadz ini tidak kurang dari 20.000. Ini idenya Pak Sekretaris NU yang dalam pentik Sekretaris Betak. Satu. Yang kedua, saya dikasih tahu lagi, Pak Ustadz, bagaimana kalau Maulid Nabi kita adakan di Masjid Kuba 99.
bisa nggak kita hadirkan 50.000 orang? Dari mana? Tidak ada penduduk di sana. Kan saya lalu bilang, kalau NU sudah bergerak, Allah memudahkan. Siapa kemarin yang datang ke malam Jumat kemarin ke Masjid Kuba 99? Bagaimana Bu? Banyak orang atau tidak? Sampai di tempatnya? Jalan kaki keluar. Andre Guruta, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Andre Guruta Baharudin, dena letu. Nggak sampai, cuma di jalan Kajau Lalido, cuma di situ. Padahal rumahnya dekat Karebosi, ke pantai berangkat jam 5, 2 jam tidak sampai Pak. Saya berjalan mulai dari rumah sakit Siloam sampai ke masjid Pak. Saya jalan kaki, padahal ketua NU ini yang melaksanakan NU. Pak Panglima, andai kata tidak ditolong angkatan laut menyeberang, nggak sampai Pak. Luar biasa, saya bilang waktu 100 tahun 1 abad NU di Sidoarjo, 1 juta warga NU, saya jalan dengan istri saya 7 kilo. Ternyata di Makassar, gara-gara Pak Sekretaris Betak, namanya Osman Sofyan MA. Ini, jadi bisa berdiri Pak Sekretaris, supaya ini, berdiri ke saya, ini Sekretaris berdiri ke. Kalau sudah perintah saya. Ini pokoknya kandidat dokter, pakai baju warna kuning, silakan sudah. Ini Osman Sofyan. Ini terkadang saya dengan beliau, kalau Allah mau, jadi itu ada anak nakal begini, datang ke rumahnya Ustadz. Pak Ustadz, ada pertanyaan saya 3 pertanyaan, kira-kira Pak Ustadz bisa bantu saya untuk menjawab, anak Betak. Apa itu? Betulkah ada Allah? Kalau ada, di mana? Coba. Yang kedua, betulkah ada takdir? Ini seperti ini tadi kan takdir Pak, kacamata. Padahal sudah lebih 5 tahun Pak. Sebelum saya kepala biro di UIN, ini sudah lama tidak saya pakai. Betulkah ada takdir? Yang ketiga, menurut Ustadz katanya setan itu nanti di neraka. Betul, betul. Kalau di neraka, apa gunanya setan di neraka? Setan terbuat dari api, neraka api. Api ketemu api, kan tidak ada rasanya. Ternyata guru agama yang ditanya bingung, di mana Pak? Bagaimana menjelaskan ini? Akhirnya ke rumahnya Pak Kiai, ya seperti Pak Kiai Patalongi lah, ulama di kampung yang ilmunya tafakuh fiddinnya kuat. Tanya, pertanyaannya ini persis sama yang ditanyakan Pak Ustadz pertama. Begitu tanya sama Pak Kiai di kampung, langsung ditempeling. Plok pipinya, plok. Ini anak bilang, Pak Kiai kalau tidak bisa jawab, bilang tidak jawab. Kenapa kayak menempeleng? Nak, ini kalau Kiai ulama di kampung biasanya bijak. Nak, 3 pertanyaanmu itu jawabannya ada di tempelengan saya 1 kali. Bagaimana maksudnya? Kau tanya pertama apa? Di mana adakah Allah? Kalau ada Allah, di mana? Saya mau tanya, sakit enggak itu tadi? Sakit. Coba tunjukkan di mana sakitmu. Ini, itu kan pipi. Coba kalau angin, ada enggak angin? Ada. Coba di mana angin? Kita cuma merasakan ada angin, tapi kita tidak bisa menjelaskan secara detail. Baru makhluknya saja tidak bisa menjelaskan, apalagi kalau Allah.
Allah ada, tempatnya di mana? Di mana saja ada Allah. Yang kedua, apa nak tadi pertanyaanmu? Adakah takdir? Kacamata ini, sepatu saya, sandal saya hilang. Waktu kamu kesini nak, adakah kepikiranmu kamu saya tempeleng? Tidak ada. Inilah takdir. Inilah takdir. Yang berikutnya sakit, saya tempeleng. Sakit Pak. Baru 1 kali saya sakit. Saya tempeleng pakai apa? Pakai tangan. Kulit enggak? Ada kulitnya, ada kulit. Pipimu ada kulitnya enggak? Ada. Ternyata kulit ketemu kulit, sakit juga ya. Begitu juga kalau api ketemu api, kalau Allah mau ketemu. Jadi 3 pertanyaan anak Betak, dijawab 1 tempelengan, selesai. Ini Bapak Ibu anak-anak, saya punya anak 4 Pak. Anak 4. Saya punya santri lebih 1000 di Sidrap. Sekarang sudah berkurang menjadi 800 sekian. Pernah 1113 santri saya. Saya, ini anak-anak, mana lebih susah mengkhawatirkan 4 orang dengan 1113? Ternyata lebih khawatir yang 4 orang ini. Saya di pesantren, telunjuk jari saya ini, nah sudah berhenti olahraganya, mandi sudah 4:30, 5:30, mandi lari. Ayo sudah siap-siap, bangun jam 4, bangun. Jari ini begitu. Tapi di rumah, nak sholat. Sebentar ya Bapak, sebentar ya Bapak. Saya angkat dari tempat tidur ke tempat wudhu. Cepat kena sholat subuh jamaah. Dingin Bapak, kita mau dulu. Wah, nggak tahu kira-kira di sini ada nggak kalimat begini? Ada Pak Ustaz. Nah cepat kena. Duluan ki Pak, nanti saya kan ada istilah masbuk, biar nanti saya menyusul masbuk. Generasi muda memang butuh hadis Rasul untuk meneladani masjid tempatnya. Makanya Pak Ustadz, saya belajar sama kiai-kiai di Jawa, saya punya pesantren tapi tidak ada anak saya yang di pesantren di tempat saya. Saya khawatir anak saya manja, saya khawatir guru-gurunya tidak tegas. Makanya anak saya yang pertama saya bawa ke Gontor, terus kuliah di Sudan. Anak yang kedua saya bawa ke Enrekang, pesantren Rahmatul Asri. Kemudian kuliah bahasa Inggris di UIN, sekarang tinggal di Inggris karena menikah sama orang Inggris. Yang ketiga saya bawa ke pesantren Darun Najah di Jakarta. Sekarang kuliah di Mesir, sastra Arab. Anak yang keempat di Jakarta kuliah, sekarang di Manpeka, Makassar. Jadi anak saya tidak ada yang kuliah di pesantren saya. Saya khawatir. Karena apa? Biasa itu mendidik anak orang lebih mudah dibanding mendidik anak. Saya belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi dan rasul, tapi ternyata anaknya tidak memperoleh hidayah. Mudah-mudahan anak kita seperti Nabi Ismail, tidak seperti kan. Saya mau tanya, ini masjid, mohon izin Pak ya, mohon izin sekali lagi. Masjid ini kalau subuh kunut atau tidak? Ada doa kunut atau tidak? Tidak. Doa kunut, saya ketua NU, yang NU. Kunut bagi saya Pak, dari aspek sosial, bukan aspek dalilnya.
dari aspek sosial, kunut untuk hari ini itu kebutuhan umat, Pak. Ada bapaknya rajin ke masjid, anaknya begitu berat, maka Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah karuniakan hidayah kepada saya, kepada kami, anak cucu. Jadi dari aspek sosial, sekali lagi aspek sosial, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Ini kebutuhan, bukan hanya dari aspek dalil. Ini kekhawatiran kita karena ini, Pak. Generasi muda yang religius, kita doakan saja belum tentu, apalagi kalau kita kalau jamaah subuh berapa saf di sini, Pak? 3 saf, kira-kira ada 40 orang. Ada. Doa 40 orang sama dengan doa 1 malaikat. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah malam ya. Saya kira cukup di sini. Terima kasih kepada Ibu Lurah mengizinkan jalan ini untuk tempat pengajian. Insya Allah berkah, amin. Terima kasih masjidnya Pak Haji Agus Salim. Saya nggak tahu ini yang membangun ini anaknya Pak Haji Agus Salim atau istrinya. Yang jelas kalau namanya Haji Agus Salim bukan beliau yang membangun, karena kalau beliau yang membangun itu riya, ingin dipuji, tapi biasanya anaknya atau tokoh, saya nggak tahu, tapi bukan Pak Sekretaris ya, ini namanya kebetulan. Nah, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Pak Guru Tak Kiai Patalongi sudah hadir dan semuanya. Pak Kapolsek, mana dari tentara? Enggak ada ya? Kalau TNI dengan TNU itu dekat-dekat, Pak. Jadi Tentara Nasional Indonesia dengan Tentara Nahdlatul Ulama. Hah? Mana bansernya? Ya, banser. Ini di sini ada Pak Ustadz Mukhtar. Beliau ini tokoh Muhammadiyah, tapi luar biasa hadir ke. Terima kasih Pak. Ini bentuk ukhuwah kita. Saya ini termasuk murid dari Kiai Jamaluddin Amin, tokoh Muhammadiyah. Saya banyak belajar dari Muhammadiyah, jadi kita tidak perlu membesar-besarkan perbedaan, karena perbedaan hanya dari aspek kecil, yaitu furi'ah saja. Pada dasarnya semua mengimani Rasul, semua mencintai Rasul, semua ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma modelnya yang berbeda. Kalau NU ya begini nih, ada pohon berbuah telur. Wah, itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa dulu, jangan bergerak dulu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamizatina min ahlil ilmi wa min ahlil khairi wa min ahlil rizqi wa min ahlil ta'ah wa min ahlil ibadah wa min ahlil Qur'an wa min ahlil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la tajalna wa yahum min alis syarri wad dhair.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga segala doa yang dipanjatkan pada malam ini insya Allah senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya marilah kita kembali menyaksikan penampilan dari tim Marawis Az-Zauq Makassari. Kita sambut dengan meriah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rahatil atyaru tashru bilayalil maulidi wa barikun nur yabnu mimma ali ahmadi wa barikun nur yabnu mimma ali ahmadi wa barikun nur yabnu mimma ali ahmadi bilayalil maulidi bilayalil الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله ما يهنى أمنا بلدنا عبد المطلب ككنا أبو طالب أمنا خديجة istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ruhatil atyaru tashhadu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi
semua jamaah untuk berdiri, kita malul qiyam dulu sebentar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, wasaraka nadru alaina, فاختفت منه النور مثل حسنك فرأينا، كنت يا ولا سرور يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، أنت الشمس أنت نور، أنت نور فوق نوري، أنت كثير وغالي، أنت مصباح الصيور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا حبيبي يا محمد، يا رسول خلق قلبي، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام وقبلتين، سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، من رأى وجهك يا صعد مرحبا مرحبا، يا كريم الوالدين، الله مرحبا مرحبا مرحبا، يا نور عيني مرحبا مرحبا، جد الحسين الله مرحبا
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan selesainya penampilan dari tim Marawis Az-Zauk Makassari binaan Habib Syekh Abdul Rahim As-Sagaf wa Makkah, maka berakhir pula lah rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggala Kota Makassar bekerja sama dengan Masjid Haji Agus Salim Patunuang. Olehnya itu kami mengucapkan terima kasih kepada para tokoh ulama, para tokoh pemerintahan dari kepolisian dan dari organisasi masyarakat yang telah hadir dan berpartisipasi pada malam ini. Khususnya kepada tim Jabal Audio yang insya Allah telah membersamai sound system kita pada malam yang berbahagia ini. Dan terima kasih khusus kepada tim Marawis Az-Zauk yang alhamdulillah dengan pukulan rebana dan suara yang merdu dari vokalis-vokalisnya. Sekali lagi terima kasih khususnya kepada warga Kelurahan Patunuang, warga Jalan Patunuang, Kelurahan Bitoa tanpa terkecuali. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, insyaallah kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kehadiran kita di tempat ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Nasrul Abdul Hamid mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.